Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Hadirin yang berbahagia dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Benedictus Albert Effendi, untuk menyampaikan pendapat saya sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi atau kontra dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau kita kenal dengan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, sebelum itu ada baiknya kita perlu mengetahui apa itu influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas yang dimaksud di sini dapat berupa otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungannya dengan audiens. Saya menyatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, keuntungan jika menggunakan influencer sebagai media promosi. Lalu yang kedua, kekurangan jika hanya menggunakan ahli saja untuk media promosi. Ketiga, cara mengatasi masalah penyampaian influencer yang kurang objektif. Lalu yang keempat, masalah pemerintah yang melepas tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Dan yang kelima, mengenai transparansi kebijakan dan cara penyampaian kebijakan yang benar. Baiklah. Yang pertama, ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan influencer sebagai media promosi. Di antaranya, membuat produk Anda menjadi pusat perhatian. Yang kedua, membuat konsumen lebih percaya kepada produk Anda. Lalu yang ketiga, menambah kepercayaan konsumen. Keempat, menjangkau lebih banyak konsumen. Di sini, yang dimaksud dengan produk adalah kebijakan dan konsumen adalah rakyat. Dengan menggunakan influencer untuk media promosi kebijakan, rakyat akan semakin percaya. Dan kemungkinan rakyat menerima kebijakan tersebut akan semakin besar. Lalu yang kedua, kekurangan jika hanya menggunakan ahli saja. Jika kita hanya menggunakan ahli untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut, pasti akan lebih sedikit masyarakat yang percaya. Karena masyarakat pasti akan lebih percaya jika kebijakan tersebut disampaikan oleh seorang influencer. Misalnya seorang yang mereka idolakan. Yang ketiga, tadi Saudara Pro mengatakan bahwa penyampaian para influencer kurang objektif karena mereka kurang mengerti materi tersebut. Pendapat saudara tidak salah. Namun pendapat saya juga tidak salah. Dan saya mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, para influencer bisa mempelajari terlebih dahulu secara singkat tentang kebijakan yang akan ia promosikan, sehingga penyampaiannya akan lebih objektif. Lalu yang kedua, jika cara itu dinilai kurang maksimal, hal ini juga bisa diatasi dengan menggunakan tenaga ahli
untuk membuat skrip atau teks yang akan disampaikan oleh para influencer, sehingga penyampaian kebijakan akan tetap objektif. Lalu yang keempat, tadi saudara Pro juga mengatakan tentang masalah pemerintah yang lepas tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Menurut saya, dalam hal ini, pemerintah tidak melepas tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Dikarenakan pemerintah atau di sini orang yang membuat kebijakan tetap memiliki andil dalam mensosialisasikan hal tersebut dengan memilih influencer yang akan di-endorse untuk menyampaikan kebijakan yang telah disahkan. Lalu yang kelima, tadi saudara Pro menyampaikan mengenai transparansi kebijakan dan cara penyampaian kebijakan yang benar. Menurut saya pendapat saudara tidak salah. Namun, saya merasa pendapat saya lebih benar. Dikarenakan, menurut saya, walaupun dengan menggunakan influencer, transparansi informasi yang disampaikan dapat tetap ada dengan menggunakan cara yang tadi saya sampaikan, yaitu influencer menyampaikan kebijakan tersebut dengan teks dari seorang ahli atau orang yang mengerti bidang tersebut. Lalu yang kedua, menurut saya, cara pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dengan menggunakan influencer itu tidak salah. Karena maksudnya baik, agar semakin banyak masyarakat yang percaya dan dapat menerima kebijakan tersebut. Jadi, sekali lagi saya menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih.